fadilahnya 3 macam tadi. Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah akan ijabah doa kita. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu zawil qalbil ladzi lam yanam. Salli ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid dawam. Wa ba'du aqulu li wa lakum ikhwanil mujahidun fi sabilillah. Ayyuhal mujahidul ummah, usikum bi an tu'minu billahi summa istaqim. Istaqimu ila siratihil mustaqim la'allakum turhamun ولعلكم تفلحون. قال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال في آية وسورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Jikalau imam membacakan amin, maka sertalah membaca amin di belakangnya. Maka siapa-siapa yang bersertaan membacakan aminnya itu dengan pengaminan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya diampuni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyil karim. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur tiada henti pada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kesempatan kita hari ini. Insyaallah Allah beri hidup kita setelah dimatikan kita. Tadi di muqaddimah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana, yang sudah menghidupkan setelah mematikan kita. Dan Allah beri kesempatan hidup kembali pada subuh Rabu ini. Mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur pula, tidak kesempatan hari ini saja. Kesempatan untuk mendelete, menghapus catatan-catatan buruk masa muda kita dulu. Kita punya aib, kita punya salah, kita punya dosa. Dalam doa kita minta, Rabbana la tada'ana zamban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala aiban illa satartah. Meminta pada Allah bahwa aib-aib yang kita lakukan masa kita muda dulu, masa kita masih jauh dari agama dulu, masa-masa lalu kita yang kelam dulu, mudah-mudahan kita berharap satartahullah, Allah menutupi itu. Tidak dibuka baik itu dosa-dosa kita di masyarakat kita ini, apalagi tidak dibuka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kan nanti di pengadilan mahsyar, di pengadilan mahsyar, di pengadilan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur bahwa kesempatan ini bisa jadi tidak datang untuk kedua tiga kali. Sungguh pun ini program setiap Rabu dalam pekan-pekan tersebut, namun tidaklah sama Rabu hari ini dengan Rabu-Rabu yang lalu. Masa berganti, waktu terus akan berputar. Andai masa dan waktu yang terus berganti dan berputar tersebut, Allah hentikan kesempatannya diberikan kepada kita,
maka berhentilah kita, tidak bisa berbuat sama sekali apa-apa. Sungguh pun hanya sekedar ingin bertasbih, bertahmid, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tak mampu kita, Pak. Kuatnya fisik kita mengangkat puluhan kilogram, tapi sekedar mengangkat lisan dan lidah kita itu tak sanggup lagi, Pak. Kenapa? Sudah habis masanya, Pak. Tidak ada masa lagi kita ibadah. Sudah tiba masanya kita lagi menuai ibadah-ibadah kita. Menambahi barangkali di subuh ini untuk subuh-subuh yang akan datang ketika Allah beri kita kesempatan. Bangun di subuh tersebut. Tidak sekedar doa yang diajarkan guru-guru kita. Atau tidak sekedar doa yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Doa bangun tidur. Kalau doa bangun tidur sama ama, apa lawak doa mama? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da. Kan itu? Atau indah apal? Anak-anak TK, insyaallah TK bintang 33, TK inayah hafal insyaallah. Tapi bagi kita sebagai orang tua, maunya tidak sekadar alhamdulillahillazi ahyana ba'da, Bang Abang. Apa lebihnya kita mengambil kesempatan ba'da subuh seketika Allah beri kesempatan panjang umur, mampu terjaga lagi, amalan yang sangat luar biasa, di mana ketika itu ijabah qabul kita, diampuni dosa-dosa kita, dan Allah berkenan terima ibadah-ibadah kita hari itu. Apa amalannya? Amalannya adalah setelah terjaga apa-apa, bangun tidur, bagi yang mungkin punya sakit kepala, kurang tensinya rendah, kan disarankan oleh dokter jangan langsung bangkit. Sebab ketika kita bangun tidur langsung bangkit, bisa jadi oyong apa-apa, buyang. Itu disarankan oleh dokter. Agak beberapa menit untuk melihat plafon rumah kita, tengok dulu. Kemudian tengok ke kanan kiri kita, jangan-jangan laki awak ndak lolok di rumah. Jangan-jangan laki awak lolok di mata tangga, umpama. Atau jangan-jangan laki awak tidak ada di situ, maka panggil-panggillah. Bang, abang, di mana abang, bang? Rupanya ketika kita panggil tidak ada sautan, ketika kita lihat di kamar mandi, innalillah apa-apa, telontang pula ibu-ibu apa-apa, telontang rupanya. Itu. Jadi pastikan dulu bahwa keadaan sudah aman, terutama di badan kita. Tengok kanan kiri, rupanya anak cucu ada. Sesudah itu apa? Bacalah zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah faghfirli, la haula wa la quwwata illa billah faghfirli. Itu berdoa, Pak. Itu doanya. Jangan cuma alhamdulillahillazi ahyan ba'da ma amatana, tapi itu zikir doa subuh. Seketika kita sudah bangun tidur. Apa keutamaan dan fadilahnya? 3 macam tadi. Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah akan ijabah doa-doa kita. Insya Allah. Apalah Bapak? Sudah hafal Ibu-ibu? Zikir yang juga diajarkan ketika kita selesai silsilah sholat. Itu. Hanya ketika wala haula wala quwata illa billah, jangan sampai ke aliyil azim, tapi illa billah faghfirli. Itu amalan ya, untuk menambah, mendulang kebajikan-kebajikan yang ternyata sangat banyak, khususnya di pagi hari subuh. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal jamaah, ayyuhal mujahidin fi sabilillah,
jemaah, para mujahid-mujahid fisabilillah yang dirahmati dan moga-moga semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang mulia ini, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Masya Allah. Alhamdulillah. Amal yang istimewa, amal yang luar biasa, amal-amal yang tidak semua orang bisa lakukan. Amal-amal pilih tanding. Amal-amal orang-orang tidak bisa bertanding dalam hal ini. Bertanding badminton, oh juara satunya Pak. Bertanding bola kaki, ini bintang lapangan. Bertanding tenis meja, oh untuk tingkat RW juara 1. Tapi bertanding subuh kalah Pak. Bertanding subuh kalahnya Pak. Dan hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah kompetisi. Bukan kompetensi ya. Hidup inilah kompetisi. Hidup ini adalah musabaqah. Fastabiqul khairat. Itu ayatnya. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Dan setiap saat Bilal mengumandangkan hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Khususnya bagi orang-orang beriman, kita lebih memiliki potensi untuk menang dalam pertandingan daripada kalah. Dan hidup itu adalah antara menang dan kalah. Seperti pilihan mau menang atau mau kalah, itu adalah hidup. Kalau Haji Roma Irama mengatakan bahwa hidup adalah perjuangan dan doa, benar. Karena beliau selain seorang musisi, seniman, beliau adalah seorang da'i yang kerap di dalam nada-nada lirik-lirik lagunya menyisipkan muatan-muatan dakwah. Luar biasa Pak. Nada dan dakwah senantiasa dilakukan oleh Haji Roma Irama. Dan memang begitu Pak. Hanya siapkah kita, maukah kita? Kadang-kadang kita diajak untuk menang, ternyata lebih memilih untuk kalah daripada untuk menang. Ini yang membuat kadang logika manusia itu, logika seseorang itu membuat Ali, Umar, sahabat heran. Kenapa kau lebih memilih kalah daripada menang? Heran Ali. Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Khususnya kemenangan yang akan diraih dan didapati oleh pejuang-pejuang subuh. Masya Allah. Ya, kemenangan. Dan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menggambarkan orang-orang menang itu, diantaranya seperti yang kita bacakan di muqaddimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Orang iman itu betul-betul potensi menangnya lebih tinggi, Pak. Siapa orang-orang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khushu'un. Yang mereka ketika salat mereka itu khusyuk. Khusyuk. Dan apa itu khusyuk? Di keterangan yang lain, mufassir menjelaskan wa aqimus shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat. Salat. Memang salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa? Orang-orang yang ikhlas. Derajat tertinggi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di fase langit pertama, langit kedua, langit ketiga selesai, lulus verifikasi. Verifikasi akhir di langit yang terakhir adalah ikhlas enggak? Verifikasi ibadah kita di langit yang terakhir dicek ikhlas enggak? Kalau seandainya ikhlas, maka naiklah terus ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika di verifikasi terakhir kita tersisipi riya, sum'ah, ujub,
maka ibarat tikar digulung tiket tersebut kemudian dibantingkan ke muka kita. Nih ibadahmu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat orang-orang yang khusyuk penuh dengan keikhlasan. Maka jemaah subuh yang mati Allah, luar biasa. Subuh 2 rakaat kita barusan tadi itu sudah mengalahi 40.000 tahun ibadah Jibril ketika mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, 2 rakaat kita yang kurang lebih tadi 10 menit mengalahkan 40.000 tahun ibadahnya Jibril dalam ibadah pada Allah, dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. 40.000 tahun, Pak. Karena 1 rakaatnya 20.000 tahun Jibril sujud kepada Allah. 2 rakaatnya tentu 40.000 tahun. Bayangkan. Penuh dengan keistimewaan subuh kita tadi insyaallah, dan insyaallah ini adalah cerminan bagi siapa-siapa yang subuhnya aktif, subuhnya istiqomah. Untuk zuhur enteng, asarnya kecil, apalagi maghrib, enak, nyaman. Maunya senyaman itu pula lah kita ketika kita sholat subuh, tidak ada paksaan. Sungguh pun memang dalam ibadah itu mesti dipaksakan. Sebab kalau seandainya kita perturutkan hawa nafsu kita, khususnya sholat, iblis sudah mengabarkan, Pak, secara terus terang, secara terbuka. Ya, sebelumnya iblis sudah memproklamirkan bahwa kita ini anak cucu Adam itu musuhnya iblis. Dan ia sudah proklamirkan dirinya bahwa dia akan menyesatkan anak cucu Adam. Sudah memproklamirkan diri. Sebagaimana Bung Karno atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan bangsa Indonesia kemerdekaan ketika itu. Ya, ketika itu secara tidak langsung juga iblis telah memproklamirkan dirinya. Untuk apa? Menyesatkan kita. Yang ini mestinya harus kita camkan. Sebab iblis memang terus akan menggoda, menyesatkan. Dan ketika ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Nabi Muhammad SAW untuk menjawab soalan-soalan Nabi Muhammad dengan jujur, iblis berkata, siapakah orang yang engkau benci? Yang paling dibenci adalah engkaulah Muhammad. Siapa lagi? Termasuklah orang-orang yang ahli syukur, ahli sabar. Dan digambarkan di situ bagaimana engkau iblis bila melihat umatku sholat. Apa jawab iblis? Domam. Mendomam. Iblis itu, Pak, mendemam dia kalau nengok orang sholat. Mendemam. Menggigil, mendomam kalau melihat ada orang sholat. Kenapa sebegitu betul engkau wahai iblis melihat umatku sholat mendemam engkau? Muhammad, bagaimana tidak mendemam saya Muhammad? Ya. Ketika dulu saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud ke Adam, saya tolak. Dan itulah amalan sujud yang dilakukan oleh umatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sujudnya saja, ulangi, di mana sujudnya saja sudah memadai untuk memudahkan menggelaran Allah Subhanahu wa taala karpet merah ataupun karpet hijau masuk ke dalam surganya. Sujudnya saja, Pak, sudah menjadikan kemudahan gelaran karpet merah atau hijau memudahkan masuk ke dalam surga. Sujudnya saja, Pak. Apa tidak mendemam saya itu Muhammad? Apalagilah rukuknya, iktidalnya, apalagi dah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaatnya, sujudnya saja sudah memadai. Apa tidak mendemam ya Bapak? Ibu-ibu yang mati Allah. Maka di subuh ini menambah, memotivasi, menguatkan kita bahwa perkara sholat inilah yang mesti kita perbaiki terus. Agar sholat kita itu berkualitas, tidak sekedar banyak kuantitasnya. Kuantitas 17 rakaat sehari semalam, beres. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, aman.
tahajud malam hari, duha di pagi hari, selesai. Tapi tidak berkualitas, Bapak. Ya, tidak berkualitas. Ini mungkin akan mendatangkan kekecewaan pada akhirnya. Maka bagaimana sholat itu supaya berkualitas, sholat itu bermakna? Ya, karena dengan 2 rakaat saja sudah sangat memadai, sangat cukup, Bapak Saudara Allah. Gambarannya. Tapi bukan berarti akan ditawar-tawar kalau itu sholat subuh lah. Nah, tinggal sholat zuhur, asar, bukan. Itu adalah paket yang tidak bisa dipilah-pilih, mana yang lebih suka, mana yang tidak suka. Tidak, semuanya harus dilaksanakan. Karena Bapak, sholat yang agama, di perkara sholat inilah, beres sholat, bereslah seluruh pekerjaan ibadah. Tapi kalau buruk sholat ini, maka buruk pula dianggap segala amal ibadah. Sholat inilah yang akan menutup, mendelet, menghapus dosa-dosa. Sholat inilah yang akan mengangkat, membuat derajat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat inilah. Yang lainnya insya Allah akan menyempurnakan. Tapi yang utama adalah sholat inilah. Maka sholat khusyuk tidak lain tidak bukan adalah cara. Di mana? Bagaimana sholat khusyuk tersebut? Sederhana, tapi bisa jadi sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Dan mesti belajar, dan terus belajar untuk supaya sholat kita khusyuk. Diajarkan sholat khusyuk itu pertama diantaranya adalah hudurul qalb. Hadirnya hati. Ketika sholat, hadir hati. Trik, tips sholat khusyuk. Hudurul qalb. Hati kita itu mesti hadir. Hadir untuk siapa? Hadir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilanglah segala perkara duniawi, tumpukan kerja yang memang masih terbengkalai. Hari itu yang memang harus kita temui bapak ini, bapak itu. Karena sudah mengikat perjanjian jam sekian. Lupakan sejenak itu. Agak 10 menit, lupakan sejenak itu. Hadirkan hati kita tidak untuk manusia, tidak untuk dunia, tapi hadir kita hanya untuk lillah. Hanya untuk Allah. Allah sangat tidak suka syirik dan tidak akan diampuni itu. Dan ketika kita hadir, wujudnya saja, namun hati kita menerawang, melayang-layang ke sana kemari karena pekerjaan, maka sholat khusyuk sulit untuk didapati. Bapak Ucok, ini orang Batak. Eloknya Pak tidak main-main. Badan dirinya ini sama awak. Tapi cinta dan rasanya sama orang lain. Bapak rasa ibu-ibu. Bu. Ini laki awak. Tapi cinta dan rasanya sama orang lain. Bapak rasa ibu-ibu. Hampa, sungguh pun gaji setiap bulan. Penuh gaji setiap bulan. Tapi tidak ada cinta dan rasanya untuk kita. Hampa rasanya hidup itu, Pak, ibu-ibu. Begitu pula lah Allah akan menilai hampa salat kita. Ketika kita tegak ruku sujud, ya, di dalam masjid. Tetapi hati kita terbang, melayang, mengawang-awang entah kemana-mana. Hampa sholat kita. Kalau sholat sudah hampa, cobalah tengok padi ampuh. Laku. Dijual, tidak laku Pak. Untuk apa padi ampuh? Tidak laku. Ditobang di angin. Belum masuk ke goni, sudah seleksi oleh petani saja sudah diterbangkan oleh angin. Tidak laku Pak, padi ampuh. Jangankan padi ampuh, Pak, padi beisi, ata. Kalau masih di beras, ditampinya dicampaan. Iya ibu. Iya ibu. Nah, ditampi kan, ada ata di situ, dibuang. Itu beisi Pak. Bukan nampak besi, dibuang tuh. Di dalam nasi nampak padi, dibuang. Besi itu Pak.
Apalagi lah ndak berisi. Begitulah sholat kita, Pak. Kalau seandainya tidak hadir Allah Subhanahu wa taala, yang hadir adalah anak kita, yang hadir adalah pekerjaan kita, yang hadir adalah uang kita, yang hadir adalah sawit kita dan sebagainya. Ampuh, Pak. Sah sholatnya, insya Allah sah. Tapi tidak laku. Tidak laku bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak mendatangkan pahala sama sekali, tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau sholatnya berisi, Pak, Masya Allah. Ayo, diajarkan doa. Bahwa dengan sholat 2 rakaat, itu sudah akan mengangkat derajat kita mulia. Mendulang pahala yang tinggi. 37.000 malaikat. Akan mencatat, mereka berebut mencatat kebaikan kita. Ketika kapan? Ketika kita sholat. Saat iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu doanya Bapak, Ibu. Jangan cuman itu. Sebagai orang yang sudah terpelajar, gali dan belajar terus, bahwa sholat memiliki rahasia kandungan yang luar biasa. Makanya iblis sampai mendomam-mendomamnya Bapak Ibu. Luar biasa. 37.000 malaikat akan mencatat kebaikan-kebaikan kita. Berebut. Tambah dengan doa deh Pak. Jangan cuma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Apa tambahan zikirnya? Rabbana walakal hamdu. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu wa yarda. Ulang. Setelah mil'us samawati wa mil'ul ardi, baca tambahan zikirnya Pak. Makanya sholat khusyuk itu ciri-cirinya nah. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri zahirnya itu tumakninah. Bukan bersecepat-cepat saja. Bukan tergesa-gesa terburu-buru. Sami'allahu liman hamidah. Ada yang melipat tangan, boleh. Tapi lumrahnya kita di Indonesia, Syafi'i, Sami'allahu liman hamidah, turunkan tangan. Posisi seperti huruf alif, tegak lurus kembali. Tambahi doanya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu wa yarda. Itu tambahan Pak. 37.000 malaikat akan berebut untuk nyatatnya Pak. Masya Allah. Tak tanggung-tanggung Pak. Geger malaikat rebutan karena mendengar tasbih zikirnya si hamba yang tengah dalam keadaan sholat tadi itu. Berebut malaikatnya. Saya nyatat. Ini saya ini. Oh ini elukannya kita Pak. Di tengah-tengah malaikat. Oh apa ini mantap nih. Elok kok. Oh berebut-rebutnya Pak. 37.000 malaikat. Makanya sholat khusyuk itu ciri-ciri tumaknina itu karena tenang, tidak terburu-buru. Karena pada dasarnya kita tengah interaksi dan komunikasi pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Senin kami menghadap Bapak Bupati, pejabat Pak, menghadap Pak Bupati. Ketika kami nunggu di ruang tunggu, di situ ada buku tamu yang mesti diisi. Di situ ada permen, macam permen Hexos, gulo-gulo, Kiss, butternut dan sebagainya. Maka itu Pak. Belum lama kami punya, isap-isap ini permen, bonbon, dipanggil kami masuk. Allah kemana dicampaan kok? Allah dibuang, kemana kan dibuang? Masuk saku, Allah kok sobi. Air masuk Pak. Pas masuk, copek besok. Untung Pak Bupati masih ada tamu. Akhirnya apa?
kunyah. Kunyah. Kenapa? Menjaga jangan sampai tersinggung Pak Bupati. Beko pas mengecek tiba, tujuh dulu kok bombong tuh kan. Alay. Namun Pak Sukiman tentara ya Pak. Pergi kau. Begitu. Nampak kami itu sering. Siapa yang ASN yang apa, langsung Pak. Langsung di tempat. Dan itu ada nilai positifnya. Takut kami itu Pak. Akhirnya pokoknya barulah dengan tenang. Duduk elok-elok Pak. Enggak sembarangan duduk Pak. Duduk. Iya Pak Bu. Iya Mas. Oh, beramah-tamah, senyum-senyum. Madep Pak Bupati. Iya Bu. Jangankan madep Pak Bupati, madep Pak Kades saja Pak begitu. Pakaian, nampak foto menghadap Bupati Pak. Bagaimana dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang membuat, menciptakan jagat semesta, memberikan jabatan kedudukan kita seperti begini ini. Nah, ini yang mungkin perlu juga diperhatikan sebelumnya. Karena dengan berpakaian rapi, bersih, sopan, secara etika, nilainya sudah plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bantu itu. Allah akan bantu itu. Ya kan enggak? Menghadap bupati, menghadap camat, menggaya, habis, tadi habis, beminya abu. Percakapan, lo konsep do Pak, berkonsep. Pakai kisi-kisi. Berkonsep. Ini setelah itu ini, berkonsep. Tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala ala kadarnya. Pakai apa ala kadarnya? Pakai baju singlet. Pakai serawat training. Kau nak main pingpong atau main badminton atau nak menghadap Allah lah, ni malaikat. Maka di situ sudah terpukul mental kita, sudah membuat cedera bagian ibadah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Pastilah logikanya orang yang demikian itu pasti sholatnya di mana? Sholatnya di Masjid Haram, Masjid Aqsa, atau di mana? Sholatnya pasti di rumah. Tapi kalau sholat di masjid Pak, alhamdulillah. Ketentuan-ketentuannya diikuti, dijalani, mulai dari berwudu yang tepat, benar, sholat secara berjamaah, tambahan tadi, siapa yang ikut aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana ketentuan dianggap ikut aminnya malaikat? Di belakang imam dia baca amin. Jangan lebih dulu baca amin pada imam. Amin. Imam mau baca amin, iyalah dulu amin Pak. Ini menyelisihi. Sungguh pun hukumnya tidak wajib, ini sudah menyelisihi, sudah mencederai satu bagian sholat. Apa? Tidak mendapatkan berkah aminnya malaikat. Jadi bagaimana? Ammanal imanu fa'aminu. Kalau imam membaca amin, maka ikuti baca amin. Haman waqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufirahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sama aminnya itu dengan amin malaikat, bagaimana sama dengan aminnya malaikat itu? Apabila setelah amin imam, di belakangnya kita baca amin. Coba tes. Baca apa Pak? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar. Kalau ada yang baca sebelumnya, berarti ulun mengaji. Nah, sekarang kita sudah ngaji. Insya Allah diampuni dosanya. Bayangkan Pak, hanya sama aja baca aminnya dengan malaikat di belakang imam. Karena malaikat akan membaca amin itu di belakang imam, tidak akan mendahului imam. Sungguh pun imamnya taman SD. Malaikat paling mulia kan? Tapi dia tetap akan di belakang imam baca amin, maka dosa-dosa diampuni. Masya Allah. Mudah-mudahan hadir dulu qalbu kita ketika sholat khusyuk insya Allah. Masih banyak le Pak.
ar-raja, al-haya, at-ta'zim, al-haibah, dan sebagainya. Masih banyak kiat-kiat supaya sholat kita itu khusyuk. Yang paling utama adalah hadirkan hati dulu kita. Hadirkan hati dulu, agak 5-10 menit untuk tidak ada yang lain. Hanya konsentrasi kita pada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan semakin baik ibadah kita, khususnya sholat. Kuantitas semakin banyak dan kualitas kita iringi semakin baiklah sholat kita, insya Allah. Demikian, bila ada hilap-silap mohon dimaafkan. Mudah-mudahan manfaat untuk dapat kita jadikan amal dan pedoman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.